Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini ketemu lagi ya di pembelajaran jarak jauh kelas 6A SDN Meruya Utara 05 bersama Ibu Alin Emawati. Nah, hari ini kita akan memperdalam materi tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan merupakan penyesuaian diri tumbuhan. Penyesuaian diri tumbuhan terdiri dari cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dibagi menjadi dua, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan dan penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Yang kedua, ada cara tumbuhan melindungi diri. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari adaptasi. Pengertian adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah 1. Untuk melindungi diri dari musuh ataupun pemangsa yang lainnya. 2. Untuk bisa memperoleh makanan. 3. Untuk dapat bertahan hidup. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dari musuh atau pemangsa lainnya adalah bunga mawar yang memiliki duri di bagian batangnya. Lalu ada tumbuhan Venus, melakukan adaptasi untuk bisa memperoleh makanan. Lalu ada kaktus. Jenis-jenis adaptasi. Jenis-jenis adaptasi ada 3. Yang pertama, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh. Nah, adaptasi fisiologi ini tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata kita karena berkaitan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contohnya pada tubuh kita yaitu fungsi jantung. Nah, tumbuhan ada pada kantung semar. Kantung semar menghasilkan enzim yang dapat menarik serangga, di mana saat serangga tersebut sudah masuk ke perangkap, lalu akan dimangsa oleh si kantung semar ini. Yang kedua, ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi morfologi ini dapat dilihat dengan mata secara langsung. Contoh tumbuhannya adalah kaktus. Yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi berupa perubahan tingkah laku. Contoh tumbuhannya adalah daun putri malu. Ia akan mengatupkan daunnya jika didekati oleh pemangsa. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini berkaitan dengan kondisi lingkungannya. Dibagi menjadi 3. Ada adaptasi tumbuhan xerofit, tumbuhan hidrofit, dan tumbuhan higrofit. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang memiliki sedikit kadar air. Contoh tumbuhannya adalah kaktus. Kaktus bisa melakukan adaptasi morfologi dengan proses menyesuaikan akar, bentuk daun, dan bagian tubuh lainnya sesuai dengan lingkungan tempat ia tumbuh. Berikut penjelasannya.
Selanjutnya ada tumbuhan hidrofit. Hidrofit merupakan tumbuhan yang biasa hidup pada lingkungan ekosistem air. Contohnya adalah teratai. Nah, berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya ada tumbuhan higrofit. Higrofit merupakan tumbuhan yang biasa hidup pada lingkungan ekosistem lembab. Tumbuhan ini biasa ditemukan di daerah dasar ekosistem hutan hujan tropis. Salah satu contoh tumbuhan higrofit ialah tumbuhan paku, keladi, dan lumut. Tumbuhan higrofit melakukan adaptasi morfologi dengan cara menyesuaikan bentuk daun menjadi tipis-tipis dan daun menjadi lebih lebar dengan jumlah daun yang banyak, dan dipergunakan untuk meningkatkan laju penguapan sebab pasokan air yang berlebih. Perhatikan, ini adalah gambar tumbuhan paku-pakuan, dan ini ada tumbuhan lumut. Selanjutnya, adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya dengan tujuan supaya dapat bertahan hidup. Jenis adaptasi ini cukup sulit untuk diamati karena hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contohnya pohon pisang memiliki daun yang lebar serta tipis yang dilapisi oleh zat lilin untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada pohon bakau. Supaya dapat bertahan hidup di daerah perairan pasang surut, pohon bakau memiliki akar gantung yang fungsinya untuk pernafasan. Lalu terdapat jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan sejenis zat asam untuk memangsa serangga atau hewan. Di awal video tadi contohnya adalah kantong semar. Nah, ini ada tanaman Venus, kantong semar. Selanjutnya eceng gondok dan kangkung air. Batangnya berongga sehingga dapat hidup dan tumbuh di air. Contoh tanamannya. Selanjutnya ada tumbuhan dikotil yang memiliki mahkota bunga yang indah. Fungsinya untuk menarik serangga supaya dapat membantu penyerbukan. Lihat, bermacam-macam warna mahkota bunganya. Cantik ya? Ya, karena untuk menarik serangga. Kemudian ada tumbuhan yang berbunga. Umumnya akan menghasilkan nektar untuk menarik serangga, sehingga dapat membantu penyerbukan. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan perilaku makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebagian tumbuhan menunjukkan adaptasi tingkah laku dalam hidupnya. Misalnya daun putri malu atau disebut dengan Mimosa mudica. Segera menutup jika disentuh. Hal tersebut merupakan adaptasi untuk melindungi diri dari serangan hewan. Dengan menutupnya daun, maka hewan herbivora sulit membedakan antara ranting berduri dengan daun. Ada tumbuhan yang membelokkan tubuhnya ke arah datangnya cahaya. Ini merupakan adaptasi tingkah laku terhadap pengaruh cahaya.
Nah, ini ada gambar tumbuhan daun putri malu. Adaptasi tingkah laku dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada meranggas. Meranggas adalah menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Misalnya tanaman jati dan randu. Lalu ada termonasti, tumbuhan yang gerakannya dipicu oleh perubahan suhu. Perubahan suhu dipicu oleh perubahan intensitas atau jumlah cahaya sehingga disebut fotonasti. Kemudian ada niktinasti, yaitu gerakan tumbuhan yang dipicu oleh keadaan gelap. Dalam kondisi gelap, tekanan turgor pada tangkai daun menurun sehingga daun menjadi layu. Lalu ada tropisme. Tropisme dibagi menjadi 3. Ada fototropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang mengikuti arah datangnya cahaya. Kedua, geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan gravitasi bumi. Misalnya, akar tumbuhan selalu tumbuh ke bawah menuju pusat bumi. Yang ketiga ada hidrotropisme. Hidrotropisme ini adalah gerakan akar tumbuhan menuju sumber air. Selanjutnya ada seismonasti atau tigmonasti. Tumbuhan putri malu menguncup daunnya jika disentuh, sehingga tampak seperti layu dan tidak enak dimakan. Lalu ada estivasi. Estivasi adalah mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah untuk mengurangi penguapan pada musim panas, misalnya jahe dan rumput. Berikut adalah cara tumbuhan melindungi diri. Cara tumbuhan melindungi diri terdiri dari 5. Yang pertama, memiliki duri pada batangnya atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh tumbuhan yang memiliki duri pada batang yaitu bunga mawar. Dan ada juga rotan, kemudian ada juga buah durian. Yang kedua, memiliki rambut halus. Contoh tanamannya adalah bambu. Dan yang ketiga, ada daun yang tajam. Contoh terdapat pada tumbuhan nanas. Yang keempat, tumbuhan menghasilkan getah. Banyak sekali ya tumbuhan yang menghasilkan getah, salah satunya adalah nangka. Kemudian ada apa lagi kemarin? Ada yang menyebutkan? Ya, karet. Betul sekali. Yang kelima, ada yang menghasilkan racun. Nah, contohnya ini ya, pohon kecubung. Sekian dulu ya pembahasan materi kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar.